Siang, Mbak. Siang, Iya. Pak. Siang, Pak. Semangat ya. Siang, Mbak. Ya, Pak. Masih Tetap semangat. semangat. Bahan kuliah sudah diterima semua ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Masih kurang banyak nggak? Kurang banyak tak tambah lagi. Itu bahan kuliah itu adalah bahan yang saya susun berdasarkan lapangan. Ya, kalau bahan itu Anda cari di literatur tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena ini bicara pelaksanaan perkerasan, tentu saya harus membekali kalian semua dengan ilmu lapangan. Ilmu bukunya itu sudah disampaikan Pak Latif Budi Suparma. Ya, sedangkan ilmu lapangannya, tanggung jawab saya untuk memberikan seperti itu. Bahannya sama, bahannya banyak sekali. Itu baru sepertiga itu bahan itu. Ya, yang 2/3 belum saya sampaikan ke kalian. Ada rigid pavement, ada recycling, ya, ada pemeliharaan preventif, pemeliharaan berkala, itu belum. Ya, sementara itu dulu yang Anda pegang, minimal Anda baca. Ya. Kemudian di situ ada spesifikasi umum Bina Marga divisi 6. Ya, yang ada kan? Ada bahan yang judulnya spesifikasi umum Bina Marga 2018 divisi 6, kemudian ada divisi 4. Kalau divisi 6 itu adalah tentang perkerasan yang beraspal. Sedangkan kalau divisi 4 itu adalah pemeliharaan preventif perkerasan, baik yang beraspal maupun yang dari beton semen. Nah, itu adalah pedoman lapangannya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara Republik Indonesia yang wajib dipakai sebagai pedoman di lapangan. Ya, saya ulangi, apakah Anda sudah melihat ada file itu di WA Group? Coba di WA Group Anda lihat, apakah ada bahan itu? Coba di WA Group, HP-nya Anda buka, apakah ada bahan itu? Nggak masuk, Pak Surani? Tidak masuk suara saya? Apakah suara saya masuk? Masuk, jelas. Ya. Coba dilihat apakah ada bahan spesifikasi umum Bina Marga 2018 divisi 6 perkerasan beraspal. Ada? Belum ada, Pak. Ini. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Pak, saya beri waktu Anda melihat 5 menit. Anda lihat. Gerakkan aja. Bahan ini yang masukkan di mana? Dicat. Ini. Hah? Bahannya ada ini. Halo Pak Obi dari Untas Halo Oleo, Kendari. Apakah Pak Obi hadir di kuliah ini? Hadir, Pak. Saya juga sudah sampaikan sama teman-teman mahasiswa saya di UHO, di Universitas Laki Dende, Konawe, lalu kemudian Universitas Sulawesi Tenggara di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan mereka juga sudah bergabung. Oke, nanti bahannya saya WA ke Pak Obi ya.
Siap, Pak. Sebentar, saya cek dulu bahannya. PP. Sudah saya kirim Pak Obi semua. Halo Pak Obi. Iya, Prof. Sudah saya kirim Pak Obi semua. Lewat WA, Prof ya? Ya, lewat WA Pak Obi ya. Nolong Baik. disampaikan ke seluruh mahasiswa di Halo Ulio. Iya. Baik, terima kasih Prof. Saya sudah terima. Oke. Adik-adik mahasiswa Teknik Sipil Gajah Mada yang sedang mengambil mata kuliah pelaksanaan perkerasan. Kuliah kali ini diikuti oleh sahabat-sahabat kita dari Kendari, Universitas Halu Olio di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Dan di sini juga dipandu juga oleh Dr. Laude Muhammad Maghribi. Pak Obi adalah salah satu staf pengajar yang alumni doktor dari Universitas Gajah Mada. Baik adik-adik, ini saya tampilkan tentang buku buku divisi 6. Apakah Anda bisa lihat tayangan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Prof. Oke, ya. Terima kasih. Aslinya buku ini seperti ini. Ya, aslinya seperti ini. Ini aslinya. Kalau Anda download semua itu seperti ini. Tapi untuk sementara ini saya berikan 2 file itu. Ada 10 buku. Ya, divisi 1, 2, 3 sampai 10. Dan ini adalah pedoman yang sah yang dimiliki oleh negara, dan kebetulan saya juga salah satu tim penyusun buku ini. Itu adalah dipakai sebagai pedoman lapangan. Dan ini bagian tidak terpisahkan dari kontrak kerjasama konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga ini sifatnya mengikat secara hukum pidana. Ingat-ingat, ya, buku ini mengikat secara hukum pidana. Tetapi untuk mempelajari buku ini memang tidak mudah. Buku ini memang lengkap, ya, isinya lengkap sekali, komplit. Tetapi cara memahaminya memang tidak semudah kita bayangkan. Ya, kalau kita harus pertama memiliki dulu. Kita sudah memiliki sekarang filenya, ya. Mengenal, kita sudah mengenal filenya. Kemudian langkah berikutnya adalah membaca. Ya, setelah membaca berkali-kali, lalu memahami. Setelah memahami berkali-kali, lalu melaksanakan. Ya, setelah melaksanakan berkali-kali, lalu mengevaluasi apakah sejauh mana tingkat kepatuhan kita di lapangan terhadap pedoman ini. Nah, itu adalah cara belajar mengimplementasikan pedoman untuk standar mutu bangunan. Nah, coba kita satu persatu kita lihat saja, tidak usah kita baca. Di pedoman ini, di buku divisi 6 ini, itu ada seksi-seksinya, itu cara membacanya. Ya, ada seksi 1, itu lapis resap pengikat dan lapis perekat, atau tag code dan frame code, kalau bahasa kerennya di lapangan frame code, tag code. Ya. Kemudian seksi kedua itu ada lapisan aspal 1 lapis burtu dan lapisan aspal 2 lapis burda. Seksi ketiga campuran beraspal panas. Ya. Kemudian seksi 6.4 itu adalah campuran beraspal hangat bergradasi menerus. Kemudian seksi 6 itu adalah campuran beraspal panas dengan asbuton. Ini di tempatnya Pak Obi Kendari, ini ada produksi aspal buton dari Pulau Buton.
Itu 6.5 Pak Obi, nanti bisa diimplementasikan banyak untuk penelitian-penelitian di Tadulako. Kemudian seksi 6.6, asbuton campuran panas hampar dingin. Ya, ini adalah bahan lokal Indonesia yang dikenal secara internasional. Kemudian seksi 6.7, lapis penetrasi makadam dan lapis penetrasi makadam asbuton. Ya, jadi ada 7 seksi. Ya, 7 seksi. Tapi 7 seksi itu tidak mungkin semua seksi akan saya terangkan secara semuanya di dalam mata kuliah PP karena tidak memungkinkan jam pertemuan, ya kan? Oleh karena itu saya lebih fokus, saya sampaikan di sini adalah seksi 6.3, yaitu campuran beraspal panas yang sering Anda lihat di dalam pekerjaan-pekerjaan jalan di Indonesia secara umum, kecuali jalan tol. Kalau jalan tol sekarang lebih fokus menggunakan jalan beton, semen. Itu diatur dalam divisi 7. Ya. Andai kata kuliah pelaksanaan perkerasan itu diberi waktu 2 seri gitu, ya. Pelaksanaan 1, pelaksanaan 2, itu Anda mesti dapatkan ilmu yang jauh lebih lengkap. Tetapi saya harapkan Anda tetap mandiri dengan cara belajar, karena spesifikasi umum itu di kampus memang tidak pernah diajarkan, ya, kecuali saya aja yang mengajarkan, karena spesifikasi umum itu sulit untuk memahami, tetapi ini wajib untuk diimplementasikan di lapangan. Lah, oleh karena itu saya lebih fokus pada halaman 29, ya, dan 629. Itu adalah tentang campuran beraspal panas. Ya. Bentar, oke. Jadi kalau Anda membaca buku spesifikasi itu yang ada tanda tangannya bertiga ini. Kalau tidak ada tanda bertiga ini berarti itu masih versi-versi yang lain. Ya, ini yang bertiga ini yang tanda tangan, ya, itu adalah yang benar. Baik, akan saya bukakan seksi 6.3. Ya. 6.3. Nah ini, ya. Jadi seksi 6.3 ini adalah untuk campuran beraspal panas. Itu agregat dan aspal campur panas yang banyak dipakai hampir seluruh jalan di Indonesia, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota, bahkan jalan desa. Ya, di sini memang cara menjelaskannya itu pertama kita harus memahami kaidah-kaidah umum, ya. Kaidah-kaidah umum itu apa saja jenis perkerasan beraspal panas dan sebagainya. Itu adalah kaidah-kaidah umum, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian setelah itu kita harus belajar tentang, nah di sini ada kata-kata pekerjaan seksi lain yang berkaitan seksi ini. Jadi ketika kita melaksanakan pekerjaan campuran aspal di lapangan, pekerjaan apa yang berkaitan dengan ini di lapangan? Misalnya manajemen keselamatan lalu lintas, teknik kajian teknik lingkungan, ya, teknis lapangan, bahan dan menyimpan bahan perkerasan, pengamanan lingkungan hidup. Nah, ini adalah seksi-seksi nanti bisa dibaca. Ya, seksi-seksi mana? Contohnya, sebelum mengaspal tentu ada lapis resap pengikat dan lapis perkat. Ini seksi 61 dibaca dulu. Jadi ini maksudnya tidak boleh dilupakan ini bahwa ini terkait dengan pekerjaan pengaspalan. Itu maksudnya, ya. Kemudian di sini juga lalu tahu-tahu di sini sudah dibicarakan tebal lapisan dan toleransi. Loh, kan loncat-loncat toh. Gitu. Harusnya kan tebal lapisan toleransi itu kan nanti di pengendalian, ya. Tapi lompat-lompat. Ya. Pertanyaannya kenapa spesifikasi teknis ini lompat-lompat gitu? Karena memang kita mengacu pada spesifikasi general specification yang diproduk oleh ASTO. Jadi guru kita, dewa kita itu kan ASTO. Ya. Asosiasi para pemberhati jalan Amerika itu kan sebuah asosiasi tenaga ahli, pakar-pakar ahli jalan Amerika yang membuat satu pedoman-pedoman empirikal di dalam penyelenggaraan
jalan, ya, yang dan Indonesia lebih mengacu kepada Amerika di dalam pelaksanaan itu, sehingga spek kita itu meniru mereka, itu makanya lompat-lompat. Karena orang sana lompat-lompat mungkin biasa karena budayanya budaya membaca. Ya, kalau kita ini bukan budaya membaca, kita ini bangsa yang suka mendengarkan, itu, ya, suka mendengarkan. Jadi tidak punya budaya membaca, sehingga kalau lompat itu kaget, gitu, ya. Benar Pak Obi ya, bangsa kita bukan budaya membaca, betul? Betul, Prof. Betul. Nah, itu. Jadi, adik-adik mahasiswa ini suka membaca nggak? Nah, ketika saya memberikan tugas untuk membaca, ya katakanlah dari 20 orang, paling cuma 1-2 orang yang membaca, Prof. Nah, ini sekarang, mahasiswa Gajah Mada gimana itu? Ada pendapat dari Dr. Obi itu? Mana nih mahasiswa Gajah Ini Mada hadir ini? juga Pak Munansar ini, bisa ditanya ini. Wah, Munansar ikut ini, Munansar. Ikut Prof, siap. Wah, ya. Ini gimana? Ada di kita, mahasiswa Gajah Mada? Halo, Aulia, Henning Tias, apa pendapat Anda? Yitno mana, Mas Yitno? Muhammad Saim, gimana pendapatnya? Kalau saya suka baca buku, Pak. Baca buku aktivis. Kenapa? Ya, nanti spek itu sering dibaca. Kalau kalian menjadi seorang sarjana teknik sipil yang sukses di lapangan, Iya, harus Pak. banyak membaca buku spesifikasi umum atau spesifikasi teknis. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Karena kalau kalian tidak paham dengan spesifikasi teknis atau umum, kalau ada temuan kepidanaan, Anda bisa menjadi celaka. Ya. Nurul Ainun, Ya, Pak. Paham. ya, harus banyak membaca. Baik, saya lanjutkan. Kemudian juga diterangkan berikutnya adalah bahan. Tahu-tahu terus ke bahan. Bahannya apa saja ya, gitu. Ya. Jadi ini kan tahu-tahu dibicarakan tentang tebal, padahal kita belum bicara bahan. Nah, jadi memang spek ini tidak terstruktur cara membacanya. Ya. Tetapi semua apa yang ditulis di dalam spesifikasi teknis ini adalah menjadi pedoman di lapangan, itu. Ya. Nah, kemudian tahu-tahu di sini standar rujukan apa yang digunakan dan wajib dipakai di lapangan. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu mewajibkan pada setiap kontraktor, konsultan, semua penyelenggara infrastruktur bangunan itu wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Itu. Ya, atau standar-standar luar negeri yang disepakati apabila belum ada SNI-nya. Ini contoh misalnya, ya, Anda lihat ini contoh. Bagaimana di lapangan nanti cara menguji aspal yang harus digunakan di lapangan. Ini ada SNI-nya. Ini yang harus Anda ikuti. Ya, ini adalah standar rujukannya. Ini juga masih ada yang menggunakan ASTO, ya, standar yang ada di negeri. Ya. Tolong di unmute ya, supaya nggak mengganggu suaranya. Saldin Saputra, tolong di unmute. Hah? Tolong di unmute dulu. Ya, oke. Baik. Nah, ini adalah standar ASTM. Ya, itu masih dipakai. Berarti di Indonesia saat ini belum punya standar itu. Ya, dari Inggris, dari Jepang masih ada. Ya, ini adalah standar yang digunakan di dalam spesifikasi teknis kita. Next, saya lanjutkan. Kemudian juga di sini hal-hal yang umum juga dibicarakan tentang aspek cuaca. Ya, perbaikan pada campuran yang gagal, tidak memenuhi ketentuan dan sebagainya. Itu adalah kaidah-kaidah umum. Nah, setelah itu diceritakan tentang bahan. Bahan secara umum, bahan secara khusus, masing-masing bahan diterangkan semuanya. Nanti Munansar saya kirimi bahannya ya lewat WA. Siap, Prof. Nah,
Ini bahan-bahannya yang harus Anda baca di lapangan. Ya. Kemudian ini agregat bahan. Kemudian setelah bahan itu diceritakan juga, lalu ini bahan, ya, bahan masih bahan semua, ya. Nah, lalu campuran, bagaimana cara mencampur di setelah bahan ini mencampur. Ini adalah proses mencampur. Ada DMF, ada JMF. Ya, desain mix formula itu adalah mencampur secara laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan desain mix desain jog mix desain, jadi DMF, desain mix formula. DMF itu adalah cara laboratorium. Ya, kemudian dilanjutkan dengan job mix formula, itu campuran secara lapangan. Jadi laboratorium itu di laboratorium dengan sampel 1.200 gram. Kalau JMF itu sampel dengan minimal 500 kilo atau setengah ton. Ya, itu nanti bagaimana prosesnya dan sebagainya itu diatur dalam JMF. Dan pola-pola urut-urutannya itu harus diikuti. Tidak boleh kita melanggar. Ya. Jadi kalau belajar ini memang jangankan kalian yang masih mahasiswa, saya aja yang sudah praktek sekian puluh tahun di lapangan, itu masih mengikuti perkembangan-perkembangan terus, itu kadang-kadang ada hal-hal yang ambigu yang membingungkan. Oleh karena itu saya nanti akan menyampaikan bagaimana cara memahami spek ini dari kacamata akademik, gitu ya. Nah, ini penerapan job mix formula dan sebagainya, ada batas-batasannya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru setelah resep masakan di laboratorium sama resep masakan di lapangan didapatkan dan disepakati, maka langkah berikutnya adalah menginstal, ya, menginstal alat pencampur aspal. Ya, mungkin pertemuan sebelumnya oleh Pak Latif Budi Suparma sudah diceritakan tentang aspal mixing plan. Ya, mudah-mudahan sudah diceritakan. Sudah diceritakan ya aspal mixing plan? Sudah disampaikan? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Nanti akan saya ulangi karena di dalam bahan mata kuliah yang saya sampaikan itu ada khusus aspal mixing plan. Kalau nggak salah di divisi 4 kali saya. Modul 4. Ya, di modul 4 itu Anda baca nanti bagaimana proses AMP itu. Baik. Ini adalah ketentuan instalasi pencampur aspal dan peralatan. Jadi AMP ini, aspal mixing plan itu apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya, dikendalikan, dikalibrasi, alat-alatnya apa saja di situ ada semua, mulai dari timbangan dan rumah timbang, penyimpanan dan sebagainya. Ini adalah ketentuan yang ada dalam spesifikasi teknis secara umum seperti itu, dan semua kata kalimat ini harus dipatuhi di lapangan. Ya, nah ini sudah ada semua alat. Nah kemudian menginstal juga alat-alat yang lain di lapangan seperti peralatan pemadat, peralatan penghampar, ya, alat penghampar ini, kemudian alat pemadat, semuanya disiapkan di lapangan. Nah ini ketentuan-ketentuannya sudah ada semua, perlengkapan-perlengkapan pendukung, mesin penumbuh, alat pemadat dan sebagainya. Ini juga termometer. Kemudian setelah itu selesai disiapkan peralatan semua, baru melakukan pembuatan dan produksi campuran. Ya, ini campurannya. Bagaimana menyiapkan campuran, memasak campuran, temperatur yang diperhatikan, ya, kemudian baru lapangan dimulai action menghampar campuran. Nih, apa yang harus dilakukan dalam proses menghampar campuran, ya, kemudian dipadatkan dengan pemadatan awal, pemadatan antara, pemadatan akhir. Kalau ada di mahasiswa di Gajah Mada, mungkin Anda sudah pernah membaca bahan kuliah saya dari kakak-kakak kelas kalian. Ya, di situ kan ada misalnya kalau pemadatan awal itu apa yang dilakukan, antara apa, akhir apa, dan sebagainya. Itu adalah semua bahasa lapangan. Pedoman ini juga bahasa lapangan, artinya memang terstruktur dengan pola-pola lapangan. Ya, ini ada sambungan beton aspal itu bagaimana cara menyambungnya itu sudah diatur semua. Lalu pengendalian mutu, ya, dan pemeriksaan visual di lapangan. Setelah jadi itu pengendalian mutu. Ya, ada mutu bahan, ada mutu proses, ada mutu hasil pekerjaan. Itu diperiksa semua, ini caranya sudah ada semua di sini. Sudah ada ketentuan-ketentuan itu, ya, pengendalian-pengendaliannya. Jadi buku pedoman ini sudah diatur bertahun-tahun, ya, mulai tahun 2005, direvisi lagi 2010, direvisi lagi 2017, akhirnya ditetapkan lagi yang berlaku sekarang 2018. Ya.
Ini yang paling terakhir. Ya. Kemudian pengukuran pembayaran, diukur dan dibayar. Ya. Apa saja yang diukur, apa saja yang harus dibayar. Tentu ada satuan pembayaran. Ya, di sini ada satuan pembayaran, ini satuan pembayarannya. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan perkerasan dengan bahan yang berupa beton aspal untuk ACWC, misalnya ACBC ya 636A, itu semuanya dibayar dengan satuan ton. Oleh karena itu nanti juga akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung ketika Anda harus menawar 1 ton beton aspal padat di lapangan itu berapa harganya. Nah, untuk menuju 1 ton berapa harganya, yang Anda kuasai adalah peralatan mulai dari pengadaan material, ya, pengangkutan material, ya, jadi mulai dari pengadaan material, pengangkutan material, kemudian mencampur material, ya, kemudian mengangkut lagi ke lapangan, menghampar, memadatkan. Satu proses siklus itulah yang menentukan 1 ton padat di lapangan. Nah, itu akan saya ajarkan nanti, ya. Di dalam, kalau nggak salah sudah ada di modul nomor 5 atau nomor 6, kalau nggak salah, ya ada. Itu Anda baca nanti semua. Jadi sebelum kuliah minimal dilihat lah, minimal. Tidak paham nggak apa-apa, tapi minimal dilihat, ya. Itulah spek, ya, spesifikasi teknis. Namun spesifikasi teknis seperti tadi itu bagi kalian yang belum pernah berpengalaman di lapangan, kalau seperti Dr. Obi dan saya sudah pernah jadi konsultan pengawas di lapangan, jadi minimal sudah memahami bagaimana prosesnya di lapangan. Tapi bagi saudara yang masih pemula, itu tolong Saldin Saputra, di belakang Anda itu ada orang yang berbaju tidak sopan itu. Siapa itu? Saldin Saputra? Halo? Ya, itu jangan ada orang bugil di belakang itu ya. Ini walaupun kuliah di rumah, tetapi tolong yang sopan, ya. Apalagi orang bugil itu nongol itu kan nggak sopan, ya. Tolong dihargai. Ini forumnya, forum akademik, jangan dibuat walaupun di rumah tetap pakai baju yang sopan, ya. Ya, baik. Ini adalah buku spek, ya. Saya yakin bahwa saudara kalau mau belajar ini mungkin susah, ya. Saya bukan berarti saudara tidak mampu, tapi pasti agak susah. Oleh karena itu, saya akan mencoba menerjemahkan buku spesifikasi teknis ini di dalam pemahaman supaya Anda paham. Ya, bagi pemula khususnya. Ya, baik. Saya akan lanjutkan dengan buku modul 1, 2, 3. Jadi ini akan saya terjemahkan dalam 3 modul. Modul 1, 2, 3 ada 200 slide itu. Ya, sudah saya siapkan lama itu, dan itu saya pakai untuk mendiklat para pejabat pembuat komitmen PPK, Satker di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, dan itu saya pakai untuk mendidik mereka, kontraktor dan konsultan se-Indonesia, sudah kami didik dengan cara seperti itu untuk memahami ini. Nah, oleh karena itu akan saya sampaikan kepada Anda semua. Bung, ini pindah mata kuliah mana? Waduh, ini mesti gini.
Baik. Anda bisa membaca gambar ini? Halo? Bisa, Prof. Oke, bisa. Ini sengaja saya ambil dari pelatihan spesifikasi umum untuk pekerjaan konstruksi bidang jalan dan jembatan, khusus divisi 6. Karena divisi 1 sampai 10 sudah kami buatkan modul-modul seperti ini. Ya, kalau ngajari itu perlu waktu 1 bulan untuk Anda bisa belajar modul 1 sampai 10. Ini aja modul 1, 2, 3, sebenarnya kami sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sebenarnya, ya, di dalam kuliah pelatihan itu. Dan itu tidak ada yang pergi dari ruangan, semuanya memperhatikan dan berdiskusi gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan seperti itu. Untuk seksi 6.3, campuran beraspal panas, ini saya beri modul 1, 2, dan 3. Jumlah slide-nya 200 slide. Ya. Nah, tujuan saya menyusun ini adalah agar kalian semua, mahasiswa khususnya, itu bisa memahami buku spesifikasi teknis itu dengan cara yang sistematis, dengan cara yang hierarkis, dan komprehensif. Sehingga kalian bisa melihat pemahaman yang terstruktur sesuai dengan proses urutan kejadian di lapangan. Ya, kalau di dalam buku tadi kan tidak terstruktur dengan baik, tetapi lengkap. Ya, buku spek tadi yang saya terangkan sebelumnya itu lengkap, tapi cara memahaminya tidak terstruktur dengan baik. Ya, oleh karena itu saya mohon Anda memperhatikan kuliah ini dengan seksama. Ya, baik, akan saya mulai. Nggak mau, Gum. Oh, kenapa? Oh ya. Jadi kalau kita memahami seksi 6.3 campuran beraspal panas, itu secara garis besar, isinya itu adalah pertama pemahaman umum, kemudian persyaratan, kemudian pelaksanaan, pengendalian mutu hasil pelaksanaan, dan pengukuran pembayaran. Itu kalau saya ringkas seperti itu. Paham ya? Halo, paham? Paham, Prof. Oke. Paham, Prof. Pak Obi, bisa ngikuti Pak Obi? Bisa. Bisa. Munansar, bisa ngikuti Munansar? Munansar? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke. Ini Munansar ini jauh sekali dari Buton, ya. Dari Pulau Buton, ada di mahasiswa Gajah Mada, biar paham. Kuliah ini diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa dan dosen dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Universitas bukan Universitas Saloleo, Pak. Universitas Sulawesi Tenggara. Unsultra. Bukan, Universitas Halu Oleo. Ada yang dari Universitas Sulawesi Tenggara? Ada 2, Pak, yang dari Sulawesi Tenggara. Oh ya, mohon maaf. Tidak hanya Halu Oleo ya, beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara kah? Ya, Pak. Ya, terima kasih atas Tenggara, partisipasinya. ada Unsultra, ada juga Unilaki. Oke. Oh, Nanti ya. bahan-bahannya tolong di-share ya kepada mereka, Pak Obi. Siap, Prof. Nanti kita sebarkan. Oke. Jadi, ini pembangunan umum. Aduh, bentar, ini kok tersembunyi ya. Sebentar ya, ada gangguan sedikit. Ada ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma aku mau ngelingkan ini loh. Nah. Apa ya? Sering terganggu ini. Apa ini? Bud, ini bisa nggak muncul, Bud, pasti. Tertutup nih, Bud. Maaf, masih ada gangguan ini. Apa ya, Bud?
Mau masuk? Halo? Halo? Sudah dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Ya, sudah. Iya, Oke. Pak, terdengar. Oke. Pemahaman umum, persyaratan, pelaksanaan, pengendalian mutu, pengukuran, dan pembayaran. Ini adalah meringkas dari pedoman tadi yang sangat sulit untuk dipahami, karena tekstur cara berbahasanya, spek itu berbeda dengan urutan di lapangan. Nah, Ya, bisa dengar, Pak. oke. Pemahaman umum ya, saya mulai pemahaman umum. Apa sih pemahaman umum itu? Sorry. Aduh. Oke. Nah, jadi pemahaman umum campuran beraspal panas. Ini adalah kalimat-kalimat yang saya ambil yang penting yang bisa dipakai di lapangan. Ya, ini adalah kalimat yang dipakai di lapangan. Nah, ini pemahaman umum itu adalah pekerjaan campuran beraspal panas meliputi kegiatan pertama, membuat lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis pondasi, lapis antara, atau lapis aus berupa campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti pengelupasan, dan serat selulosa yang dicampur secara panas di pusat pencampuran. Itu adalah pemahaman pekerjaan campuran beraspal panas. Selain itu, setelah membuat campuran tadi, lalu menghampar dan memadatkannya di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai spesifikasi. Ini adalah pemahaman umumnya. Jadi kalau di buku tadi itu pemahaman umumnya kan banyak sekali rentetan kata dan kalimat yang belum terstruktur. Nah, ini saya coba untuk saya terstrukturkan. Ya. Nah, jadi di dalam pekerjaan ini ada
kata penghamparan campuran aspal panas. Ini Anda lihat di lapangan. Ya. Ini menghampar. Ini menghampar. Kemudian mengukur suhu panas, mengukur suhunya. Kemudian memadatkannya, baik pemadatan awal, pemadatan antara. Jadi secara substansi pekerjaan di lapangan itu membuat campuran, menghampar, kemudian mengukur suhunya, kemudian memadatkan awal, memadatkan antara, dan memadatkan akhir. Nah, ini adalah kira-kira pekerjaan di lapangannya seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, di dalam proses pemahaman ini, pertama harus dipelajari dulu atau dipahami apa itu agregat. Ya, apa itu agregat? Apa itu aspal? Ya, di sini bisa Anda lihat, ya, agregat. Agregat itu harus dilakukan uji mutu agregat secara laboratorium. Jadi sebelum Anda membeli agregat, jangan Anda bayar dulu agregat itu. Jangan kalian nanti kalau di lapangan, jangan mudah terkecoh dengan supplier-supplier agregat batuan di lapangan. Ketika Anda menjalankan pekerjaan di lapangan, kalau Anda jadi kontraktor, jadi main kontraktor, jadi general manager, jadi kepala pelaksana, biasanya Anda akan didatangi oleh supplier-supplier batuan, supplier agregat datang, membawa sampel 1 karung, 2 karung, 3 karung, dengan harga yang sangat menggiurkan. Itu Anda jangan langsung percaya. Ya. Dan jangan langsung diuji di laboratorium. Anda tanya, di manakah Anda mendapatkan sumber material batuan ini? Di manakah Anda memproduksi sumber batuan ini? Atau agregat ini? Itu harus Anda ikuti sampai ketemu material batuannya di lokasi. Ya, karena sering terjadi di lapangan, batu yang dijual sebagai sampling kepada kontraktor atau main kontraktor di lapangan, atau pada konsultan pengawas, atau konsultan perencana, atau kepada owner, itu adalah batu yang bagus-bagus yang diambil dari tempat tertentu. Tapi setelah dicek di lapangan, ternyata tidak ada batu itu. Nah, ini harus hati-hati, artinya jangan sekali-kali melakukan kontrak jual beli tanah batu itu. Ya. Apa yang diuji di lapangan, kemudian diuji di laboratorium dulu. Ya, jadi ini harus ada uji dulu gradasi butiran agregat gabungan dan sifat fisik agregat. Ya, sifat fisik agregatnya misalnya kausan agregat, berat jenis agregat, kelekatan agregat terhadap aspal, dan sebagainya. Butiran agregat, ya, kemudian dicampur dalam bentuk gradasi batuan. Kemudian kita bandingkan dengan standar mutu agregat yang ada di dalam spesifikasi teknis dan standar nasional Indonesia. Ya apa tidak? Kalau tidak, kita beli agregat yang lain lagi. Kita cari agregat yang lain lagi. Demikian pula aspal, banyak supplier aspal, jual aspal ke tempat kita. Nanti kalau Anda menangani pekerjaan, tentu harus diuji dulu secara laboratorium. Jangan terlalu percaya dengan brosur-brosur, leaflet orang jual aspal. Jangan terlalu percaya. Ya, Anda harus lakukan, ambil sampling, ambil bawa ke laboratorium, kemudian diuji sifat fisik aspalnya, mulai dari berat jenis, titik leleh, titik nyala, titik bakar, ya, daktilitas, kadar parafin kalau perlu, dan lain sebagainya. Itu kita bandingkan standarnya, ya, baru kita teruskan. Nah, kemudian itu pun belum terjadi transaksi apa-apa. Jangan melakukan transaksi. Ya, ambil sampling itu, lalu dibawa, dicampur di desain mix formula, DMF, yaitu menguji campuran secara laboratorium. Yaitu di situ akan kita mendapatkan proporsi campuran agregat secara laboratorium, baik yang kasar, yang halus, dan filler. Kemudian kita akan menetapkan berapa kadar aspal optimum terhadap total campuran. Oke, ternyata semua memenuhi standar mutu secara laboratorium. Oke, tetapi apakah saya harus sudah kontrak dengan supplier agregat dan supplier aspal? Jangan. Jangan dulu. Kalau Anda tidak mengenal produsennya, jangan dulu. Kalau mereka pemain baru di dalam kontrak kerja, jangan. Maka langkah berikutnya adalah melakukan
Nah, yaitu uji coba lapangan. Ya, uji coba lapangan. Ya. Jadi kita membuat trial campuran. Di mana? Di aspal missing plan. Ini trial lapangan. Jadi bahan-bahan ini sudah ada semua ya di dalam modul pembelajaran yang sudah saya kirim kepada Anda semua. Nah, ini adalah uji coba proporsi campuran di AMP, aspal missing plan. Jadi formula atau resep masakan yang dibuat di laboratorium tadi diuji coba di aspal missing plan. Karena di sana tadi kan ada perbandingan agregat kasar, sedang, halus, sangat halus, kemudian ada kadar aspal optimumnya. Resep ini kita masak ya dengan skala besar. Kalau di laboratorium kan hanya 1.200 gram, ya, dengan pemanasnya berupa oven, ya kan. Nah kalau di lapangan di AMP itu beda, itu dimasak dengan skala 1:1 sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, itu pengecekan sertifikasi kalibrasi komponen peralatan. Komponen peralatan dikalibrasi semua. Kemudian pengujian mutu di laboratorium. Ya. Sebentar, saya terima telepon sebentar aja. Hai teman-teman. Kenalan dulu kah? Dari Buton. Mumpung lagi menelpon itu dosen. Banyak sekali orang-orang baru ini. Ya, halo. Halo Pak. Jadi gini Mas Kombes, itu sebenarnya totalnya dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama kami itu kan 3,6 jutaan ya, total. Biasanya angkatan itu total Mas Kombes. Yang 900 sekian ribu ini sudah mudik ini sekarang. Ya, tinggal 2,6. Ya. Nah, kalau saya prediksi, ya, itu ada proporsinya. Berapa yang Polri, berapa yang TNI, berapa yang ASN, berapa yang pakai BUMD, BUMN, semuanya Mas Kombes itu kira-kira 50%. Ya, 50%. Jadi dari 2,6 sisa ini, 50%-nya kan 1,3. Ya, nggak pulang itu, wajib mengikuti perintah darat dan kepolisian semuanya itu. Nah, yang 1,3 sisanya itu kan ada potensi mudik, agak kendalikan. Ceritakah apa ya? Itu saya kategorikan ada yang nekat mudik karena budaya, karena nekat mudik karena nggak ada pemasukan lagi. Ada yang berserah mudik karena tuntutan keluarga itu. Nah, kira-kira itu. Nah, itu sebarannya. Kalau kita lihat proporsi budaya mudik tahunan, itu sebarannya itu 33% itu Jawa, Tengah, 7,8%, ya 8% lah itu di di Hai Nurul Ainun. Nah, lalu 20% Jawa Timur, nah lalu 13% Jawa Barat. Nah, kemudian sisanya saya perhatikan Lampung, Sumatera Utara, Padang itu 8%-an. Nah, ya gabungan. Jadi fokusnya Mas Kombes itu Jawa Tengah ini dan ini potensi besar ini, kalau nggak dikendalikan. Gitu. Nah, itu adalah sebarannya itu Mas Kombes gambarannya.
Gitu. Jadi saya bisa, gimana? Ya, jadi gini, banyak. Iya, benar Mas Kombes, betul. Ya, betul. Jadi gini Mas Kombes, 1-2 minggu ini kita sedang mengadakan survei kepada 1.300 orang itu. Nah, kita ambil samplingnya. Nanti jawabannya kayak apa? Mohon 1-2 minggu ini akan keluar. Dan inilah yang akan dipacu oleh Pak Kapolri, dipacu oleh pemerintah dan presiden tentu mau ngambil sikap yang bagaimana, melarang atau tidak. Jadi tunggu 1-2 minggu ini. Itu Mas Kombes. Jadi nanti kita tunggu itu, nanti akan saya berikan info yang akurat datanya. Nah, 1,3 ini kan kita survei secara proses sampling. Nanti cenderung bagaimana? Gitu. Karena yang paling pusingnya Polri TNI kan, misalnya. Wah, pusing karena ini peradaban manusia yang biadab itu loh. Jadi yang nggak mau patuh itu loh, Mas. Dan sampai mengatakan kata-kata biadab itu kan, terus bagaimana lagi kita itu caranya? Nah, itu. Kepastian. Iya, kepastian. Karena himbauan itu masih ambigu, Pak Mas Kombes. Ya kan? Masih ambigu. Saya ini kalau bisa bulan depan sudah manggil jenderal ya, jangan Kombes lagi. Iya, terus itu. Betul. Betul. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Iya. Iya. Iya betul, karena memang keselamatan itu kan, keamanan kan tanggung jawab kita toh. Tapi kan bukan hanya tanggung jawab kepolisian sebenarnya harus dibangun. Jadi MTI, organisasi saya ini mencoba untuk mengedukasi publik bahwa ini bukan semata-mata tanggung jawabnya polisi, TNI, tapi TNI ini adalah sebagai pionir untuk melakukan edukasi. Kita dukung semua kan gitu. Hanya memang seperti masalah tidak habis repot. Ya sesuai aku itu. Nah, belum sarungan, nggak helm, nggak masker, apa biaya. Motor saya naik orang pasuruan gitu. Itu mas. Oke. Iya. Seminggu 2 minggu ini mas. Iya, karena saya selalu online terus dengan pihak kementerian terus. Ya. Iya. Yang penting kan saya dengan bersahabat menurut saya.
Ya, di data itu ya. Ya. Mas, tak dukung Mas. Tak dukung data-datanya. Ya, dukung. Nggih, Mas Ari. Nggih, Mas Kompet, matur nuwun. Semoga jadi jenderal ya. Nggih, makasih ya sama-sama ya. Wah, banyak yang tanya masalah anu gelunggung. Baik, mohon maaf tadi ada telepon dari Mabes Polri. Halo? Halo, adik-adik mahasiswa? Prof. Ya, halo Prof. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan telepon dari Mabes Polri gara-gara sikap masyarakat transportasi Indonesia. Pak Obi, mohon maaf Pak Obi. Ya. Ya, Apa, Prof? karena Lanjut, yang kita lanjut. bicarakan kemarin dalam meeting kita online sudah sampai di kantor Presiden. Wah, luar biasa ya. Iya, yang saya sampaikan data-data tentang mudik dan ketiga kategori mudik, nekat mudik, bersikeras mudik, tidak mudik, itu. Iya, betul. Ya, ini sudah sampai dan sudah diperintahkan ke Kapolri untuk menindaklanjuti. Dan saya jadi terus terima telepon dari sana sini nih. Baik, kita lanjutkan. Masih bisa melihat tampilan layar ini? Masih, Prof. Ya, Mas. Oke. masih Pak. Jadi tampilan ini memang dibuat dengan pengalaman lapangan. Ya, tidak mungkin Anda temukan di literatur-literatur. Ya, grafik ini. Ini mudah-mudahan bisa dipakai acuan kalian semua untuk bisa di lapangan nanti menggunakan acuan ini. Ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Jadi ketika mencampur di AMP, itu yang dilakukan pertama adalah melakukan sertifikasi kalibrasi semua komponen AMP. Acceleration plan mulai dari cold bin, cold elevator, hot dryer, kemudian hot elevator, hot screen, ya, kemudian hot bin, kemudian pack mill. Itu semua diklarifikasi. Ya. Saya rasa mudah-mudahan itu sudah diterangkan dosen sebelumnya. Kemudian dilakukan pengendalian mutu secara rutin dari campuran yang diproduk oleh AMP itu, yaitu nilai marsal, rongga udara, ekstrak campuran. Jadi campuran itu diambil, diekstrak. Diekstrak itu artinya dipisahkan antara agregat dan aspalnya, kemudian agregat itu dikeringkan, kemudian disaring ulang, kemudian digambar gradasinya ulang. Nanti ada kasus-kasusnya di sini. Gradasi ulang itu kayak apa? Apakah terjadi penyimpangan apa tidak? Ya itu masih trial. Jadi masih trial. Trial itu uji coba di lapangan sebelum Anda kontrak dengan penjual material. Nah, setelah itu dilakukan uji coba menghampar. Ya, dihampar di lapangan, tentu kita siapkan alat hampar, kemudian melakukan trial tebal hampar, kemudian melakukan mengecek suhu penghamparan. Dicek. Ya. Kita akan bikin misalnya di lapangan itu variasi tebal 6 cm, 7 cm, 5,5, 6,5, itu kita variasi, kemudian masing-masing kita padatkan. Ya. Harus ingat bahwa alat penghampar, alat pemadat yang dipakai di dalam uji coba lapangan itu nanti wajib dipakai pada proses pelaksanaan. Tidak boleh pada saat menghampar, uji coba ini digunakan alat-alat yang canggih didatangkan dari tempat lain. Sementara untuk pekerjaannya sendiri nanti dipakai alat-alat yang jelek atau yang sudah rusak. Tidak boleh. Nah, ini akan dicantumkan di dalam berita acara uji coba trial mix, trial spreading, trial compacting. Ya, jadi itu tidak ada di dalam literatur-literatur. Ya, tetapi kalau di lapangan seperti itu kewajibannya yang harus dilakukan. Ya, nah untuk apa kita melakukan uji coba penghamparan dan uji coba pemadatan? Yaitu untuk mencari faktor konversi tebal. Ya, jadi misalkan tebal padat yang harus dipatuhi dalam perjanjian kontrak itu adalah 6 cm padat misalnya. Nah, kalau 6 cm padat itu kita harus menghampar berapa? Nah, itu harus tahu faktor konversi tebal. Sampai di sini bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Bisa, Prof. Ya, Prof. Bisa ya, oke. Mudah-mudahan bisa memahami. Nah, lalu setelah dilakukan uji coba pemadatan, lalu dilakukan tes kepadatan. Tes kepadatan itu adalah perbandingan antara kepadatan yang diperoleh di lapangan dibandingkan kepadatan yang diperoleh di laboratorium. Ya, jadi di laboratorium. Jadi dari bahan ini kan juga dites kepadatan. Campuran yang ada di AMP ini diambil ke laboratorium untuk dites berat jenisnya. Ya.
Kemudian di lapangan setelah dipadatkan, kita akan mendapatkan berat jenis lapangan. Nah, perbandingan itu dinamakan tingkat kepadatan dan syaratnya harus 99%. Ya, sekarang ini adik-adik mahasiswa harus paham, dulu ketika saya Pak Obi masih jadi mahasiswa atau baru lulus, persyaratan itu hanya 95% dulu. Ya, sekarang dengan perkembangan teknologi, persyaratannya adalah 99%. Harus hati-hati karena kita makin berat tuntutan mutu kita ke depan. Ya, nah apabila ini tidak dipenuhi, nah ini lihat, apabila ini tidak dipenuhi, maka dia harus kembali dilakukan uji coba campuran lagi. Tetapi kalau itu memenuhi, maka bahan susun perkerasan beraspal itu sudah memenuhi standar mutu, bisa dipakai. Itu, ya. Kemudian saat menggampar suhu campuran, apakah suhu campuran sudah di atas 110 derajat Celcius? Oh, belum. Jika belum, ya, maka dia dilakukan uji penggamparan lagi. Tetapi kalau iya, dilakukan pemadatan. Begitu, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah proses siklus yang harus dipenuhi. Demikian pula pada waktu kita nguji campuran di AMP. Apakah memenuhi syarat? Kalau tidak, dicampur ulang, dicek lagi. Mesti ada kesalahan di sini. Tapi kalau iya, boleh dihampar. Nah, ini adalah siklus yang harus dipenuhi. Nah, sekarang ternyata semua ya memenuhi syarat, maka campuran tadi yang di AMP tadi disahkan menjadi job mix formula. Ya, kalau yang di atas tadi kan kita mengenal desain mix formula. Ya. Kemudian yang di bawah menjadi job mix formula. Nah, inilah proporsi campuran yang dipakai sebagai resep campuran atau resep makanan atau apa itu kalau makanan ya resep ya apa resep apa itu ya resep menunya itu dipakai itu di AMP itu namanya job mix formula. Nah di sini juga ada kadar aspal berapa kilo aspal yang dipakai untuk dicampur bersama-sama. Nah di dalam job mix formula itu ukurannya sudah ton bukan gram lagi bukan kilogram ukurannya ton. Yang paling kecil itu setengah ton yang paling besar sampai 2,5 ton ya. Nah, inilah yang dinamakan diagram kontekstual. Setelah ini job mix formula jadi, ditandatangani, siapa yang menandatangani job mix formula itu? Yaitu kontraktor, konsultan pengawas atau konsultan supervisi, kemudian pengawas dari pihak owner, ya, dan pemimpin proyek. Dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmennya. Tanda tangan semua di situ. Jangan sekali-sekali tidak ada tanda tangan mereka semua. Itu tidak sah, tidak legal. Nah, karena kelegalan job mix formula ini akan menjadi bagian dari hukum kepidanaan yang terikat di dalam perjanjian kontrak kerjasama konstruksi. Ingat-ingat itu. Ya. Jadi kalau Anda membuat job mix formulanya itu main-mainan asal jadi, kalau suatu saat terjadi kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi, maka Anda tidak bisa membela diri. Ya, maka Anda akan masuk di dalam pasal menghilangkan barang bukti. Ya, ini selalu saya tekankan karena banyak sekali sekarang insinyur-insinyur di lapangan itu sudah menjadi incaran para penegak hukum. Ya, nah, next setelah ini selesai, baru setelah job mix formula selesai, silakan Anda kontrak material dengan penjual material. Silakan Anda kontrak dengan supplier aspal, sudah oke nih. Silakan Anda kontrak dengan peralatan AMP. Kalau Anda tidak bisa membangun AMP sendiri, Anda harus mensubkan itu kepada pihak lain, silakan kontrak. Silakan Anda kontrak semua peralatan-peralatan lapangan, semua. Setelah job mix formula oke. Ya, next. Nah, setelah itu jadi selesai, ya. Setelah jadi selesai, maka kegiatan berikutnya adalah aktivitas konstruksi lapangan. Nah, ini. Nah, inilah sudah bicara, kalau sudah diagram ini, maka Anda sudah bicara satu, manajemen lapangan. Manajemen konstruksi, manajemen proyek, manajemen waktu, manajemen mutu, manajemen keuangan, ya, manajemen cuaca dan risiko. Ini ada di sana, di grafik ini semua. Nah, ini saya gambarkan seperti itu. Nah, saya membuat grafik ini, flowchart ini, berdasarkan pengalaman lapangan 15 tahun di lapangan. Tapi kalau nggak pengalaman lapangan, nggak bisa membuat ini, nggak ngerti karpe, begitu, ya, nggak bisa, karena ini harus dibangun oleh orang yang pernah di lapangan, yang menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Kalau nggak ada persoalan, nggak bisa. Semua lapangan pasti ada persoalan.
Nah, inilah ya setelah job formula, maka inilah yang kita lakukan. Ya, tahap 1 misalnya. Apa sih tahap pertama di lapangan itu? Mesti adalah pengadaan agregat dan aspal. Tahap 2, mencampur agregat dan aspal di AMP. Tahap ketiga, mengangkut campuran itu. Tahap 4, menggampar. Tahap 5, memadatkan. Nah, ini ada proses. Ya. Masing-masing ini dikendalikan, di warning, ya, di early warning, diperingatkan oleh dokumen AMDAL, baik RKL, RPL, atau UKL, UPL. Di dalam dokumen AMDAL itu akan diterangkan, hai, kalau ngangkut, ini misalnya di sini, hai, kalau ngangkut, Pak Supir, kalau ngangkut, ditutup terpal ya. Gitu. Ini, di penggambaran, hai para penggampar, diingatkan bahwa jangan menggampar menimbulkan polusi udara ya. Gitu. Hai pemadat, alat-alat pemadatmu jangan mengganggu polusi ya. Ya. Saat mencampur, hai mencampur, agregat yang dicampur, yang dibakar itu menimbulkan asap. Asapnya jangan mengganggu permukiman ya, maka lokasinya AMP harus jauh dari permukiman. Kemudian pengadaan material. Pengadaan material jangan merusak lingkungan. Nah itu. Jadi ini di warning di sini dokumen AMDAL. Ya. Kemudian masing-masing tahap itu punya warning-warning sendiri. Contoh, kalau agregat dan aspal di warning pengujian mutu berkala. Jangan mentang-mentang karena JMF-nya sudah masuk, tidak dilakukan berkala loh. Nah, agregat yang datang sekian kubik harus dilakukan berkala. Misalnya disepakati 10 kubik, 1 sampel. Aspal juga gitu. Setiap 10 ton datang, 1 sampel diuji lagi. Gitu, ya. Jangan terlalu percaya dengan pabrik aspal. Ya, tentu banyak moral-moral hazard aspal yang kita tidak tahu dalam perjalanan aspal dari produsen ke tempat proyek. Ya. Kemudian pencampuran agregat dan aspal. Di AMP, pengujian mutu rutin material produksi. Jadi begitu produk AMP yang berupa agregat hot mix panas itu dikeluar, ya, setiap 25 ton ya diambil 1 sampling untuk diuji marsalnya, diuji stabilitasnya, diuji rongga udaranya, diuji tentang berat jenisnya, diuji tentang nilai kekakuannya, kemudian diuji atau marsal position-nya, diuji tentang gradasinya, dan diuji tentang kadar aspalnya. Itu selalu berkala dilakukan. Ya. Kemudian pada saat penggamparan itu dilakukan. Setiap menggampar dilakukan apakah ada segregasi, pemisahan antara agregat kasar dan halus. Sering terjadi di AMP itu karena kelelahan, maka agregatnya keluar dulu, aspalnya belakangan, tidak sempat mencampur. Di dalam sekian ribu campuran, pasti terjadi. Atau terlambat mencampur, atau terlalu lama mencampur, atau terlalu singkat mencampurnya, sehingga tidak homogen. Maka dicek dulu segregasinya, dicek suhunya, dicek kalibrasi peralatannya, dan dicek tebal hamparnya. Karena tadi di dalam berita acara JMF itu keluar tebal hampar yang disepakati. Kemudian dipadatkan. Nah, ini juga dilakukan pengujian mutu hasil pemadatan. Ya, pengecekan tebal padat, pengecekan peralatan, pengamatan visual, dan dilakukan uji tingkat kepadatan. Coba Anda lihat di bawah ini ada gambar-gambar hitam, itu menggambarkan pengecekan mutu semua. Ya, segregasi apa tidak, temperaturnya, faktor konvensi tebal, temperatur pemadatan, tingkat kepadatan, tebal padat, apakah tebal padat yang diperoleh itu sama dengan DED. Di dalam detail engineering desainnya itu kan disebutkan berapa tebal padat hot mix yang dipasang di lapangan. Misalnya 6 cm. Tebal padat yang diperoleh di lapangan itu berapa? Ya, itu makanya di dalam spek itu disebutkan ada toleransi tebal padat yang diperbolehkan di lapangan. Ya. Kemudian demikian pula di pencampuran, gradasinya diuji rutin, nilai marsalnya, kadar asfal semua. Nah, semua data ini harus diarsip, didokumentasikan di dalam sistem basis data. Ingat, dulu ketika saya menjadi konsultan zaman-zaman tahun 90-an, itu semua diketik, dirapi, ditandatangani, dijilid, dijadikan buku. Kemudian ditata buku itu di dalam owner. Sekarang kan tidak, semua dalam sistem digital. Maka itu harus dibuat sistem data. Untuk apa sistem data ini? Siapa tahu bahwa di dalam pekerjaan kalian itu nanti mengalami risiko-risiko kegagalan. Tetapi ternyata Anda sudah melakukan proses mutu itu sudah benar. Manajemen mutu kalian sudah benar, manajemen peralatan benar, manajemen bahan benar, semuanya bahan benar.
semua terarsip dan terbukti kebenaran itu, tetapi kok masih ada kegagalan. Setelah jalan itu melayani lalu lintas kok cepat rusak, ada apa? Lah, data-data pendukung inilah yang bisa menyelamatkan kalian, apakah kalian diteruskan ke pidana atau tidak. Nah, itu yang harus hati-hati di dalam bekerja nanti. Data itulah yang menyelamatkan kita. Jangan sekali-sekali data itu dibuang atau disimpan atau disembunyikan. Ya, ini yang menjadi penting. Tolong dipisahkan, data yang tidak terpakai jangan disimpan. Data yang salah jangan disimpan. Data sementara jangan disimpan. Maka data di dalam pekerjaan ini adalah data yang benar. Nah, ini yang dilakukan. Nah, apabila di dalam proses penggambaran dan pemadatan ada gejala-gejala yang tidak memenuhi syarat di awal dalam proses pekerjaan, maka segeralah dibongkar. Ya, jangan disimpan, jangan dibiarkan. Kita tahu bahwa itu tidak memenuhi syarat. Suhunya juga rendah. Pemadatannya juga nggak masuk kepadatannya. Lalu kita melakukan moral hazard dengan membuat laporan palsu, kepadatannya harus 95%, 95% sudah disepakati, ketemunya 8%, Anda buat ubah menjadi 90%. Itu adalah data yang palsu. Secara tertulis data itu benar. Secara hakikat data itu palsu, dan yang tahu palsu itu hati kita. Kita sendiri yang tahu, dan Tuhan. Nah, itu yang harus, maka harus dilakukan pembongkaran kalau itu memang salah. Ya. Nah, jadi itulah tadi pemahaman secara garis besar tentang pekerjaan campuran beraspal. Jadi kalau kita memahami buku spek, tidak sedalam itu, karena spek itu aturan. Tetapi kalau dicampur dengan pengalaman lapangan, itulah pemahaman secara globalnya yang harus kita patuhi. Nah, kemudian di dalam pemahaman umum campuran beraspal panas itu juga disebutkan, kita juga harus memahami jenis campuran beraspal panas. Ya, ini ya, jenis campuran beraspal panas. Di dalam buku spek itu ada 3 jenis campuran beraspal panas. Yang pertama, ada yang disebut dengan stone metric aspal, SMA. Yang berikutnya adalah lapis tipis aspal beton atau lata stone dan atau hot rolled sheet. Berikutnya adalah lapis aspal beton, laston dan aspal konkrit. Ya, AC. Itu adalah jenis-jenis campuran beraspal. Saya hanya sedikit memberikan ralat, tapi ini sudah menjadi kesepakatan nasional, tapi kita tidak bisa mengubah lagi. Tetapi di dalam bahasa akademik, tidak pernah kita menemukan istilah aspal beton. Yang ada adalah beton aspal. Nah, di sini kan ada lapis aspal beton, disingkat laston. Tapi yang benar mestinya adalah lapis beton aspal. Tadi bahasa lapangan lapis aspal beton disingkat laston. Itu memudahkan agar seluruh Indonesia kita itu lebih mudah mengenal laston. Seperti Agus Taufik Mulyono disingkat dengan ATM. Nah, itu lebih mudah dikenal. Ya kan gini, contohnya begitu contohnya, ya. Nah, itu lapis aspal beton. Yang benar adalah lapis beton aspal. Tapi kalau lapis beton aspal disingkat menjadi labetas, itu agak susah diucapkan. Apa itu labetas? Kan lebih mudah laston, gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini sudah salah kaprah, tetapi menjadi kebenaran, gitu ya. Padahal itu salah. Jadi karena kalian mahasiswa harus paham itu, ya, bahwa itu sesuatu yang kurang benar, tetapi menjadi salah kaprah yang menjadi favorit, jadi menjadi kebenaran, gitu, ya. Nah, itu kembali ke awal, itu adalah tentang pemahaman umum. Itulah pemahaman umumnya. Ya, buku spek itu kalau Anda pahami seperti tadi. Sekarang persyaratan. Ya. Maaf ini kuliahnya sudah mau habis nih ya. Bentar ya. Kalau Anda masih suka saya teruskan, tapi nggak suka saya hentikan. Prof. Masih? Prof. Masih ya? Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Persyaratan. Nah, kalau Anda baca buku spek itu, apa sih persyaratan yang di situ yang harus, persyaratan pokok yang harus dipenuhi? Gitu. Persyaratannya apa sih? Nah, itu kalau saya rangkum itu ada 3. Ya, mahasiswa ada 3. Yang pertama, kondisi cuaca yang diizinkan. Nih, kondisi cuaca yang diizinkan. Yang kedua adalah bahan susun. Yang ketiga adalah
instalasi pencampur agregat aspal dan peralatan. Itu adalah persyaratan harus dipenuhi. Gitu. Coba Anda baca nanti. Anda renungkan, benar nggak yang saya rangkum ini? Kalau di lapangan, 3 ini. Jangan sekali-sekali kita akan memasak beton aspal atau hot mix, jangan sekali-sekali mengangkut, jangan sekali-sekali mengampar, jangan sekali-sekali memadatan kalau kondisi cuaca tidak kondusif. Fatal nanti. Kerugian besar. Oleh karena itu, kalau kalian jadi kontraktor, kalian menjadi konsultan, kalian menjadi pemimpin proyek, rapatlah kalian bertiga menyepakati ya bekerja sama dengan BMKG, data-data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, itu ada yang namanya sejarah hujan atau prediksi hujan. Ya, di situ akan kelihatan bulan apa, tanggal berapa biasanya hujan lebat di lokasi itu. Ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika Anda mau memasak hot mix, memasak agregat dan aspal di AMP. Kalau Anda nggak punya data pendukung itu berbahaya. Anda tidak tahu itu, dan itu akan berbahaya lagi kalau akibat tidak matangnya kita terhadap manajemen risiko cuaca, maka pekerjaan kita menjadi rugi besar, terjadi idle. Ketika Anda idle di lapangan, kalian sebagai kontraktor itu tetap harus membayar tenaga kerja, membayar sewa alat, membayar risiko-risiko yang lain, listrik, dan sebagainya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Karena seorang civil engineer itu tidak hanya mampu pada ilmunya, tetapi harus mampu pada manajemennya. Kuliah di S1 memang tidak diajarkan secara detail manajemen risiko lapangan. Itu tergantung dosennya. Ya, tetapi kalian harus banyak belajar dari dunia-dunia informasi lain, bagaimana risiko-risiko lapangan ketika kita mengerjakan pengaspalan di jalan. Ya, kalian mesti pernah melihat dengan kasat mata sendiri, banyak penggambaran dilakukan saat gerimis. Pernah nggak kalian melihat itu? Pernah nggak kalian melihat penggambaran beton aspal di saat gerimis hujan? Halo? Pernah, Bos. Pernah. Kira-kira boleh nggak itu? Tidak, Pak. Tidak boleh. Tapi kenapa itu kok dibiarkan? Lalu berlangsung begitu saja. Kenapa kira-kira? Mungkin mengejar waktu, Pak. Mungkin mengejar waktu. Kira-kira berani nggak seorang tukang itu memberanikan menghampar beton aspal panas itu saat hujan? Berani nggak tukang itu sebenarnya? Kalau nggak ada yang merintah. Betul? Iya, Pak. Tidak berani, Pak. Oke, nggak berani. Pasti nggak berani. Siapa yang merintah itu? Siapakah yang merintah itu? Teruskan saja, nggak apa-apa hujan. Yang penting kita nggak terlambat. Yang penting kita tercapai targetnya. Siapa yang ngomong gitu biasanya? Ada bisa jawab? Siapa yang memerintah begitu biasanya di lapangan? Kontraktor, Pak. Ya, kontraktor itu siapa? Kira-kira orang yang memerintahkan itu orang-orang yang berpendidikan atau tidak? Pendidikan, Prof. Berpendidikan. Ya toh? Nah, apa toh sebenarnya yang kita ambil dari pertanyaan saya itu? Justru orang yang berbuat kesalahan moral hazard di lapangan itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang kuliah seperti kalian. Itu yang berbahaya di lapangan. Kalau namanya tukang, itu tergantung perintah pimpinan. Kalau pimpinannya bilang, jangan diampar, hentikan, buang, kembalikan. Nah itu. Tetapi di lapangan terbalik. Justru mereka yang mengendaki itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Lalu ada nggak kaitannya orang yang berpendidikan dengan etika engineering di lapangan? Itulah keprihatinan kita. Oleh karena itu, ketika kalian lulus S1, nanti bekerja 2 tahun, atau langsung boleh, langsung mengambil pendidikan etika keinsinyuran. Yaitu pada program studi profesi insinyur.
Kenapa ngambil itu? Biar Anda mendapatkan bekal integritas insinyur. Nah, karena integritas itulah yang nantinya membangun kepatuhan kita. Integritas itu dibangun dari etika, etika dibangun dari moral, moral dibangun dari budaya yang baik, budaya yang baik itu dibangun dari kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu apa contohnya? Membaca spek, memenuhi spek, patuh dengan memahami spesifikasi teknis misalnya. Itu adalah kebiasaan baik. Mendengarkan kuliahnya dengan baik misalnya, memahami semuanya. Bahan-bahan kuliahnya sudah saya sajikan sebegitu komprehensifnya. Tergantung kalian mau patuh atau tidak, mau biasa patuh atau tidak. Itulah yang membangun integritas Anda di lapangan nanti. Karena ternyata saya mengamati di lapangan, justru orang-orang yang sekolah, orang-orang yang berpendidikan tinggi, itulah yang melanggar aturan di lapangan. Coba saya mau minta komentar Pak Obi. Gimana Pak Obi? Dr. Obi? Ya, siap Prof. Gimana tentang komentar Anda tentang apa yang saya sampaikan tadi? Iya, benar juga. Kalau kebanyakan kalau kita melihat kondisi lapangan, banyaknya temuan-temuan lapangan, baik dari hasil pemeriksaan inspektorat atau KBPK, yang kena semua itu adalah orang-orang yang berpendidikan sebenarnya. Mereka sebenarnya kan tahu dengan spesifikasi dan sebagainya. Ya, tapi inilah budaya yang Prof. ATM tadi sampaikan, bahwa budaya kita itu lebih banyak budaya tidak mentaati aturan sebenarnya, lebih banyak kepada ya budaya lompat-lompat seperti itu. Ya, lompat-lompat seperti itu kan tujuannya untuk supaya pekerjaan itu bisa cepat selesai dan sebagainya. Tapi ada beberapa kondisi seperti kondisi cuaca yang diizinkan itu kan sebenarnya harus betul-betul diamati. Sehingga itulah yang kemudian menjadi alasan kita untuk apakah meneruskan pekerjaan itu ataukah tidak sama sekali. Dan harus dibuat berita acaranya memang. Kalau memang kita tidak buat, lalu kemudian dengan budaya ingin pekerjaan itu cepat selesai, supaya bisa dinilai dengan atasan karena prestasi kerjanya cepat dan sebagainya, sementara kualitas dikesampingkan, ya mengakibatkan suatu saat pasti akan ada temuan. Seperti begitu, Prof. Iya, ya begitulah. Ya, adik-adik biar memahami, inilah gunanya kuliah online. Tentang kita bisa melibatkan para praktisi-praktisi lapangan untuk ikut juga memberikan masukan-masukan kepada adik-adik sekalian. Kalau di kelas kan kita nggak bisa. Kalau menghadirkan Pak Obi, saya harus mendatangkan dia dari Kendari ke kampus. Nah, seperti ini kan kita bisa menyerap pengalaman-pengalaman ketika sama-sama pernah diperiksa oleh auditor. Ya, baik. Kondisi cuaca yang diizinkan. Nah ini, kalau Anda di dalam spek, di buku spek tadi, itu bisa dibaca. Tapi kali ini saya sajikan yang kira-kira kata kuncinya. Ya, ini coba lihat. Ini adalah buku speknya bilang begini, dua-duanya ini. Ya, yang pertama kondisi cuaca itu begini. Kondisi permukaan tempat penggambaran campuran aspal panas harus sudah disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Ini ada kata-kata kering dan bersih. Jadi sebelum dihampar aspal itu harus disapu gitu loh. Tapi nggak mungkin pakai sapu manual. Makanya di lapangan harus dikompresor. Gitu ya. Oh ini banyak ini, nggak mau melakukan kontraktor mengkompresor itu nggak mau, banyak. Duh, mereka tahu kok ilmunya. Kalau nggak saya kompresor mestinya kan ada debu banyak. Kalau debunya banyak, maka hot mix tadi tidak akan menempel pada permukaan yang lama. Kan itu logikanya harusnya. Dia tahu kok itu, tapi nggak dijalankan. Ya. Kemudian berikutnya kondisi cuaca yang harus diizinkan tidak ada hujan. Sehingga harus dapat memperkirakan tidak akan turun hujan yang tadi. Ada dong kalau kalimatnya seperti ini, ada dong langkah-langkah inovatif, kreatif. Oh iya ya, saya coba ke BMKG. Di desa ini, di kabupaten ini, di lokasi ini, hari-hari apa saja yang hujan dalam bulan-bulan April ini ya. Itu harus ada inovatif. Kata kuncinya memang dua ini. Coba konsekuensinya apa? Gitu. Nah ini. Di atas ini konsekuensi bagi pengawas. Pengawas itu adalah pihak owner yang punya pekerjaan. Dia mengangkat pengawas, atau dalam bahasa spek yang lama itu direksi. Nah, sekarang diubah menjadi pengawas. Ingat-ingat ya. Nah,
seharusnya pengawas tidak boleh memberi izin menghampar campuran aspal panas ketika kondisi mendung gelap atau hujan. Nah, itu. Jadi kalau pengawas sudah mengeluarkan larangan, baik lisan atau tertulis, dan kontraktor tetap melanggar, nah itu yang kita tuh repot. Ya, sudah dilarang karena cuacanya gelap, kok tetap dilanggar. Nah, itu. Nah, konsekuensi bagi penyedia jasa, jadi kalau kalian jadi kontraktor konsultan, itu penyedia jasa namanya, itu prediksi turun hujan berdasarkan historis hujan dari BMKG harus punya. Perbaikan tuntas hingga fondasi jika terkena hujan terlebih dahulu sebelum penghamparan campuran aspal panas. Begitu. Ya, perbaikan tuntas hingga fondasi jika terkena hujan terlebih dahulu. Jadi kalau sudah kena hujan duluan, diperbaiki total, nggak bisa itu. Begitu. Nah, ini kalau sudah begitu tuh sering tidak diperbaiki. Inilah persoalan kita. Gitu. Ya. Saya nggak bisa membayangkan kalian yang saat ini mendengar kuliah saya, yang saya sudah capek menyampaikan misalnya, tapi mudah-mudahan sampai di hati saudara, di hati kalian. Bukan hanya di pikiran saja. Jadi kalian jangan terlalu mengejar untuk mendapatkan nilai A enggak. Kalau nilai gampang, coba dicek itu. Mana Pak Ate yang pernah ngasih nilai jelek? Mesti api-api, ya kan? Itu. Nah, tuh kembali ke 9. Nah, sekarang bahan susun. Nah, ini bahan susun. Ya, kalau Anda baca di spek itu, bahan susun ini kalau saya kelompokkan itu di dalam kotak-kotak ini. Ya. Ini kan lebih mudah dipelajari kan daripada Anda membaca buku tadi. Kira-kira mudah belajar mana? Ini Prof. Yang ini, Prof. Mudah belajar ini kan? Iya. Nah, coba ini ada agregat. Ya, agregat itu ada agregat kasar, ada agregat halus. Bahan pengisi, filler, gradasi, agregat gabungan, aspal untuk campuran, bahan anti pengelupasan, aspal modifikasi, serat selulosa, sumber pasokan atau sumber material. Ini yang dibicarakan di dalam spek yang tadi tertulis dengan kalimat-kalimat ketikan itu. Nah, ya, coba saya mulai dari gas, tapi nggak semuanya akan kita selesaikan hari ini ya. Kita berlanjut kuliah ke depan. Coba kita mulai agregat. Ya. Apa sih agregat itu? Nah, ini. Agregat yang digunakan dapat menjadi bahan susun campuran aspal panas yang sesuai dengan rumusan campuran kerja. Itu ada di pasal 6.3.3 di dalam buku spek. Dan memenuhi semua ketentuan persyaratan. Lihat tabel 6.3.3.1A dan sampai tabel 6.3.3.1D. Itu cara memahaminya. Jadi sudah saya kelompok-kelompokkan. Nanti tinggal Anda lihat tabel itu isinya apa. Ya, agregat tidak boleh digunakan sebelum disetujui pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan itu adalah perwakilan owner di lapangan atau direksi. Perwakilan pemerintah di lapangan kalau itu dana dari pemerintah. Jadi jangan agregat kalau tidak di ACC tidak boleh digunakan. Ini perintah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku pedoman tadi itu. Sebelum mulai pekerjaan, penyedia jasa, kontraktor, dan konsultan, dalam hal ini sudah menumpuk setiap fraksi agregat pecah dan pasir untuk campuran beraspal, paling sedikit untuk kebutuhan 1 bulan selanjutnya. Jadi kalau Anda di lapangan, boleh kehabisan stok gitu maksudnya. Stoknya itu untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ke depan. Jangan sampai hari ini masak hot mix untuk 2 hari, setelah itu nunggu lagi. Nunggu material masuk. Nah itu berbahaya itu. Kenapa? Pekerjaan di lapangan menjadi idle, terlambat. Dalam pemilihan sumber agregat, penyedia jasa dianggap sudah memperhitungkan penyerapan aspal agregat, variasi kadar aspal berbeda akibat tingkat penyerapan aspal berbeda, tidak dapat dijadikan alasan untuk negosiasi perubahan harga satuan. Jadi jangan sekali-sekali Anda ingin melakukan negosiasi harga satuan karena kesalahan kita sendiri. Itu. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian penyerapan air oleh agregat di bawah 2% untuk SMA dan 3% untuk yang lain. Jenis aspal tadi, jenis perkerasan. Ya. Berat jenis agregat kasar dan halus tidak boleh berbeda lebih dari 0,2. Ini adalah kata-kata kunci pemahaman agregat. Ya kan? Nah, tuh. Kalau kita klik lagi, bagaimana agregat kasar? Nih.
Ini agregat kasar. Apa itu agregat kasar? Ya, itu. Nah, ini adalah pemahaman agregat kasar, kata-kata kuncinya. Nah, ini contoh. Jadi agregat kasar itu harus berupa batu pecah hasil agregat processing plant dengan ukuran tertahan ayakan nomor 4 atau 4,75 mm atau 0,5 cm atau setengah cm. Nah, ini adalah peralatan untuk memecah batuan menjadi agregat kasar. Ya, ini saya rasa sudah diterangkan oleh Pak Latif Budi Suparma kalau di Gajah Mada. Itu adalah dari jaw crashing, ya toh, dari primary crashing bisa jaw crashing, secondary crashing dan sebagainya. Ini gambaran di lapangannya. Ini adalah gambaran di lapangan, ya, begitu. Kemudian, agregat kasar juga harus perlu diuji setelah dipecah-pecah menjadi agregat kasar oleh agregat processing plant atau stone crusher, perlu untuk dilakukan pengecekan secara visual. Anda lihat di gambar ini, ya, pemeriksaan secara visual terhadap batu andesit sebagai bahan agregat kasar. Jadi batu pokoknya, batu asalnya itu namanya batu andesit yang paling baik dipakai untuk bahan perkerasan beraspal. Karena batu andesit itu dapat ditempeli aspal dengan baik atau kelekatan terhadap aspalnya itu baik, batu andesit, karena batu andesit itu bersifat basa, kalau aspal bersifat asam. Oke. Nah, kemudian ada pemeriksaan secara visual terhadap tumpukan agregat kasar. Jangan terlalu percaya dengan tumpukan agregat kasar. Kita ambil samplingnya dengan tangan, coba Anda lihat itu. Ya, itu tangan saya sendiri. Ya, itu saya lakukan sendiri. Di pemeriksaan secara visual terhadap bentuk permukaan agregat kasar. Ya, loh, kok ada pipenya ini? Loh, kok kubikal banget? Nah, itu bisa dijawab dengan visual tadi. Coba saya cek. Kalau seperti ini, jangan-jangan nanti kalau di dryer di AMP pecah semua, keropos. Nah, itu dicek dengan pemeriksaan nilai abrasi batu pecah menggunakan mesin Los Angeles. Nah, itulah proses yang harus kita setiap saat kita ke lapangan harus kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketentuan agregat kasar kita ambil, kita cuplikkan dari buku spek itu, tidak diketik ulang ini, langsung diambil. Ya, saya nggak mau ngetik ulang, takut ada kesalahan. Ini ketentuan agregat kasar ada dalam tabel 6.3.2.1a. Seperti itu, Anda lihat ketentuan-ketentuannya, kekekalan bentuk agregat terhadap larutan yang merusak batuan. Itu. Misalnya kalau ada kecampuran natrium sulfat, airnya ada natrium sulfat, di pekerjaan di lapangan ternyata kecampuran natrium sulfat, itu boleh hancur, cuma 12% yang hancur. Itu misalnya. Abrasi dengan mesin Los Angeles, ya, itu bisa Anda lihat di situ. Ya, butir pecah pada agregat kasar, ya. Kemudian partikel pipi dan lonjong. Jadi partikel pipi dan lonjong itu boleh nggak? Boleh, hanya 10%. Boleh. Kalau SMA 5%. Material lolos ayakan nomor 200 yang halus, katanya agregat kasar, kok masih kecampuran halus? Boleh, tapi 1% loh. Jadi inilah prinsip-prinsip cara memahami spek. Ya. Kemudian ukuran nominal agregat kasar. Itu. Jadi berapa ukuran nominal agregat kasar pada penampung dingin, cold bin pada AMP? Berapa? Ini ada syarat-syaratnya tergantung jenis perkerasannya. Misalkan kalau lapis laston, lapis antara, itu berapa yang diperbolehkan ukuran nominalnya? Ya, ini adalah syarat-syarat yang harus dilihat di lapangan. Oke. Kemudian prosedur pengujian angularitas itu bentuk butiran. Angularitas berarti bersudut banyak agregat kasar. Nah, itu menentukan persentase butir pecah dalam kerikil. Ya, itu sudah ada semua aturannya. Anda bisa baca itu semua. Ya kan? Nah, ini adalah agregat halusnya. Ya, ini agregat halusnya. Nah, apa itu agregat halus? Ya, dasarnya. Nah, ini contoh kasus agregat halus yang tidak memenuhi ketentuan tabel 6.3.2.2. Ya, nilai setara pasir sen ekuivalennya minimal 50%, uji kadar rongga tanpa pemadatan minimal 45,
agregat lolos saringan nomor 200 10%. Jadi kalau kita beli agregat halus, boleh kecampuran agregat lolos ayakan 200 filler, tapi 10% loh. Nah, ini contoh-contoh kalau agregat halusnya tidak memenuhi syarat, dampak yang terjadi di lapangan kalau dipadatkan kayak begini nih. Mau dipadatkan 1000 lintasan ya kayak gini hasilnya. Saya rasa saudara sering lihat di sini kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Kemudian dan seterusnya. Ya. Ini adalah persyaratan agregat pengisi, itu yang mengisi rongga-rongga di antara agregat kasar dan agregat halus itu ada rongga-rongga yang kecil. Itu diisi oleh agregat yang dinamakan bahan pengisi. Ya. Ini adalah syarat-syaratnya, yaitu lolos 75 mikron atau lolos 75 mikron, ya, nomor 200 itu 75 mikron. 1 mikron itu kalau nggak salah 1/1000 mili. Ya, kecil sekali. Tapi ini mempunyai fungsi penting untuk mengisi rongga-rongga yang sangat kecil di antara agregat halus, sehingga menambah luas permukaan bidang kontak antara agregat dengan aspal. Itu fungsi dari bahan pengisi. Tapi harus hati-hati memilih bahan pengisi, karena kalau salah memilih bahan pengisi, bukan menambah bidang kontak, malah yang terjadi adalah mengurangi bidang kontak. Ya, itulah gambaran agregat secara halus, kalau agregat secara umum. Ya, ini tadi sudah saya terangkan ini. Lah, untuk gradasi agregat gabungan dan sebagainya itu akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Kalau pertemuan sekarang nanti kita nggak terasa sampai jam 3. Gitu. Ya, tetapi minimal saya ingin mendapatkan satu, mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Baik, agregat kasar, agregat halus, agregat pengisi itu pasti harus digabung, ya. Maka kita mengenal namanya istilahnya gradasi agregat gabungan. Ya, gradasi agregat gabungan. Ini harus digabung. Kita lihat di sini, ya. Nah, ini digabung. Ya. Ini persyaratan bahan pengisi sudah, kemudian agregat bergabung, digabung, ya. Ini. Nah, ini contoh pelepasan butiran karena kadar fillernya kecil. Kalau kadar fillernya terlalu kecil, butiran juga cepat lepas. Ini kadar fillernya terlalu besar, mudah retak. Kalau fillernya tidak rata, kerusakannya tersebar. Kalau fillernya tinggi, laju kerusakannya cepat. Nah, jadi sebenarnya kerusakan-kerusakan perkerasan di lapangan itu bukan persoalan pelaksanaan saja, tapi bisa juga dipicu oleh persoalan material, dipicu oleh persoalan kadar agregatnya. Gitu. Ini contoh-contoh yang kadang-kadang kita sering langsung menyalahkan, tetapi tidak tahu apa yang disalahkan. Kita tahu persoalan di lapangan, tetapi tidak tahu akar masalahnya. Nah, ini yang sering kita lihat di lapangan, kasus-kasus seperti ini. Ya, saya rasa kondisi jalan seperti ini hampir banyak terjadi di Indonesia, kan? Betul? Ya, Prof. Nah, betul. Ya kan, Pak Obi? Banyak kan terjadi di Indonesia. Kenapa kok banyak terjadi di Indonesia? Padahal sarjana teknik sipil itu diproduk oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu ada teknik sipilnya, gitu. Kenapa seperti ini kok terjadi? Gitu. Ya. Kok sampai nggak tahu kadar fillernya terlalu besar? Kok sampai tidak tahu fillernya tidak rata? Kok sampai nggak tahu fillernya tinggi dan sebagainya? Ya, inilah tantangan kita di dalam membangun jalan. Ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita bicara gradasi agregat gabungan. Jadi kalau kasar, halus, dan filler itu kita gabung, tentu kita akan harus memenuhi persyaratan. Gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal ditunjukkan dalam persen terhadap berat agregat
dan bahan pengisi. Memenuhi batas-batas yang diberikan seperti di dalam tabel 6323. Untuk gradasi HRS-WC dan HRS-BASE yang senjang, maka paling sedikit 80% agregat lolos AYAKAN nomor 8, harus lolos AYAKAN nomor 30. Gitu. Ya, untuk HRS wearing course untuk lapis aus di atas dan HRS base course, ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, inilah saya kopikan dari buku spek itu. Ya, yang nomor sebelah kiri itu adalah saringannya dalam satuan inci. Ini adalah satuan mili. Ya. Kemudian ini yang kelompok SMA. Ya. Ini kelompok laston atau lataston HRS hot roll sheet. Hot roll sheet untuk WC, hot roll sheet untuk base. Dan ini adalah lapis beton aspal atau aspaltik konkrit, bisa untuk wearing course, bisa untuk bender course, bisa untuk base. Ya, base itu adalah lapis pondasi yang terbuat dari bahan yang beraspal, itu namanya base. Ya. Ini adalah kita ambil dari speknya. Tidak saya ketik ulang karena takut atau salah. Ya. Ini contoh batas-batas bahan bergradasi senjang. Ya. Kalau tadi itu gradasinya adalah gradasi menerus, kalau ini gradasi senjang. Nah, ini mohon, ini contoh ya, contoh membuat gradasi agregat gabungan di AMP. Ini nomor saringannya. Ini adalah agregat kasar. Ya, ini agregat halus. Ini adalah agregat ini agregat sedang. Ini agregat halus. Ya, tadi kan ada syarat. Di dalam agregat halus itu boleh kecampuran filler loh, tapi harus maksimal 10%. Ini kan baru 9,12%. Ya, misalnya. Ini speknya. Ya, kalau digabung F1, F2, F3, kalau digabung speknya ini. Kalau digabung. Ya. Jadi kalau digabung speknya ini. Gitu. Jadi masing-masing kita gambarkan. Ini F1 kita gambarkan. Ini F1. Yang merah ini. Ini berarti cenderung kasar. Ya. Kemudian yang sedang itu yang warna biru, F2. Ya. Kemudian yang 3 itu adalah yang hijau, itu adalah yang halus. Nah, pertanyaan begini. Kalau Anda beli di lapangan agregat sedang, misalnya, kan mesti kecampuran masih kasar ada, kan? Kecampuran yang halus juga ada, kan? Nah, itu. Ya kan? Sekarang bagaimana melakukan perbandingan ketiga grafik ini, kan gitu. Nah, itu. Jadi, apa yang terjadi? Kita lakukan dengan model grafis seperti ini. Ya, kita ukur seperti ini, ya, kita dapatkan seperti yang ada di dalam gambar ini. Ya, ini adalah cara untuk melihat ukuran campuran agregat. Maka ketemu F1 itu adalah 33,5%, F2 17,14%, dan F3 adalah 49,31%. Nah, jadi yang kasar itu adalah 33%, yang sedang 17%, yang halus 49%. Ini adalah setelah kita lakukan kombinasi gabungan antara kasar, sedang, dan halus. Ya. Nah, kemudian contoh kalau tadi kasar, sedang, halus, ya ini speknya, ya speknya ini spek yang atas, ya yang atas, ini spek atas, yang merah ini, yang atas ini garis yang paling atas spek atas, kemudian yang bawah ini adalah spek bawah, ini batas atas dan batas bawah, ya kita gambar, kemudian tengahnya itu ini, tengahnya itu garis ini, yang merah-merah putus-putus ini. Ya. Idealnya di lapangan kita mendapatkan gradasi yang di tengah, tetapi dimanapun negara berada, sangat sulit kita mendapatkan garis di tengah kalau di lapangan. Di laboratorium pun tidak bisa. Kalaupun Anda mau menuju tengah, Anda harus membuat butiran-butiran, kita potongi kecil-kecil, kita saring, kemudian kita timbang, kita taruh, baru tengah. Ya, kan tidak mungkin. Maka kalau hasil gabungan itu kita gambarkan,
ternyata warnanya biru ini, yang tadi. Yang ketemu tadi F1-nya berapa tadi? Nah nih, F1-nya 33%, F2 17%, F3 49%. Itu kalau kita gambar warnanya biru ini. Warnanya biru ini, ya kan? Masih masuk di dalam rentang antara batas atas dan batas bawah. Gitu. Tapi ini lebih mendekati ke batas bawah. Ya kan? Begitu. Kita ulangi lagi, Pak, itu jangan-jangan salah. Kita sampai melihat ini. Mungkin saja akan pindah ke sini. Nah, itu ya. Jadi memang mendapatkan ideal di lapangan itu susah. Dan tidak pernah terjadi. Paling kita ada di dalam rentang itu. Nah, inilah yang dinamakan gradasi gabungan. Ya, gradasi gabungan. Di lapangan seperti itu. Nah, ini contoh yang lain misalnya tadi adalah gradasi gabungan alternatif 1. Ya, lebih cenderung ke garis bawah. Kemudian yang ini adalah alternatif 2. Gitu. Ya, kemudian alternatif 3. Nah, nanti akan dipakai yang mana di lapangan tergantung. Makanya tadi ada trial tadi, ingat ya, di awal saya terangkan ada trial campuran, yaitu ini maksudnya. Kita mencampur atau 1 atau 2 atau 3. Itu mana yang paling baik nanti dilakukan pengamparan, pemadatan dan sebagainya, ya. Tuh. Ya. Itu barangkali sampai di agregat ya, kita akhiri kuliah ini. Mungkin sebelum Mas Panggung, bentar. Sebelum ini silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini mau saya lihat semuanya gimana? Ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf ini kuliahnya panjang. Memang kalau kita sudah asik memberi kuliah itu nggak terasa. Tadi kepotong ada telepon dari Mabes. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan tanya bebas saja yang Anda amati di lapangan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tidak harus, kalau ada yang belum jelas dalam bahan kuliah itu silakan. Makanya bahan kuliah itu dibaca dulu sebelum kuliah, ya, supaya kita bisa tune up dengan cepat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah pelaksanaan kekerasan online kita akhiri sampai di sini. Silakan Anda leave, kecuali mungkin saya minta kecuali Pak Obi jangan leave. Ya, lainnya silakan. Selamat berkarya, selamat menempuh kuliah yang lain. Tapi saya pesan kepada mahasiswa semuanya jangan putus asa. Ya, jangan putus asa menghadapi wabah penularan virus corona ini. Walaupun kita lockdown, kita bekerja, belajar di rumah, maka tutuplah kejenuhan itu, lawanlah kejenuhan diri kita itu dengan apa yang kita senangi. Ya, apa yang kita senangi. Ya, silakan Anda mencari hobi yang senangi, yang bisa menutup kejenuhan. Kuliah seperti ini jangan dibuat stres. Bahan yang saya berikan banyak, jangan dibuat stres, santai saja di dalam memahami. Jangan terlalu memaksa untuk memahami sampai detail. Ya, jangan terlalu memaksa. Kita masih punya kesempatan, insya Allah kalau sudah corona selesai, kita masih bisa bertemu untuk menanyakan mana yang tidak jelas. Sekali lagi, bahan itu saya susun berdasarkan pengalaman di lapangan, untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi pedoman di pekerjaan, untuk kita pahami dengan apa yang terjadi di lapangan. Terima kasih buat mahasiswa semua, tetap semangat, jangan putus asa, jaga kesehatan, ya, jangan keluar dari rumah, di rumah aja untuk sementara ini, sabar. Ya, saya tahu kalian juga tidak tahan, sudah hampir sekian minggu hanya di rumah saja. Tapi demi keselamatan jiwa orang lain dan diri kita, marilah kita untuk sementara di rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof.